Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di Jam Mapel Bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalian semua sudah mendownload modul Bahasa Indonesia di Google Classroom yang sudah Ibu bagikan. Ya, yang pertama silahkan kalian buka dan kita akan langsung pada pembahasan di bab 1 yaitu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi kali ini akan Ibu informasikan mengenai definisi dan ciri-ciri. Jadi dua itu dulu ya. Ya. Perhatikan baik-baik, definisi teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan sebuah informasi mengenai objek yang diamati. Objek yang diamati. Garis bawahi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi berdasarkan suatu objek yang diamati. Nah, selanjutnya, teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klasifikasi. Garis bawahi juga, teks observasi disebut juga teks klasifikasi. Teks klasifikasi di sini maksudnya adalah dari objek yang tadi, objek yang kalian amati, lalu kalian akan mengklasifikasikannya menjadi sub-sub bagian tertentu. Misalnya begini, pada teks ini kalian mau mengamati tentang makanan. Makanan yang kalian amati nanti cenderung ada dua klasifikasi, misalnya yang satu makanan berbahan dasar ubi dan makanan yang berbahan dasar tepung. Nah, dua klasifikasi inilah kalian akan diklasifikasikan secara rinci. Misalnya begini. Pada makanan ternyata ditemukan dua klasifikasi khusus yaitu berbahan dasar ubi dan berbahan dasar tepung. Yang berbahan dasar tepung itu ada berapa jenis makanan? Dan yang berbahan dasar ubi ada berapa jenis makanan? Sebutkan dengan ciri-cirinya. Misalnya gini, di bahan dasar tepung ada 12 makanan. Yang pertama, misalnya kue lapis. Kue lapis terbuat dari tepung apa? Kemudian warnanya, bentuknya seperti apa? Jangan hanya makanan berbahan dasar tepung 1, kue lapis 2, kue apa 3, kue apa, misalnya begitu. Jangan, tapi juga diciri-cirikan lagi. Kue lapis bentuknya seperti apa, dari tepung apa, begitu. Paham? Nah, kayak misalnya tadi makanan berbahan dasar ubi, makanan ubinya itu ubi apa yang digunakan? Begitu. Selain nama ya, jadi harus dijelaskan. Lanjut pada ciri-ciri. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 7, silakan Anda baca juga. Yang pertama ada objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan harus berupa objek tunggal, ya jelas, tidak boleh ada objek ganda. Misalnya kalau itu adalah objeknya makanan, makan makanan saja. Tidak boleh tiba-tiba ada minuman misalnya. Paham? Dan yang ketiga, ditulis secara lengkap. 4, ditulis berdasarkan fakta, ya. Berdasarkan fakta, karena kalian kan meneliti, ya mencari tahu. Pastinya data-data yang kalian sajikan nanti, misalnya ada 12 macam ya, 12 macam itu memang ada. Kuenya memang ada jenis yang seperti itu. Paham? Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini. Ya, berarti kalian harus melakukan pengamatan yang memang kalian lakukan sendiri, bukan dari orang lain atau masa lalu. Ini penelitiannya orang, kalian angkat. Meskipun nanti akan sama, tidak masalah. Yang penting kalian meneliti sendiri dengan hasil penelitian yang lebih terkini. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, dan pemihakan. Karena ini objektif, maka tidak ada prasangka. Kalau pengamatan tidak boleh ada prasangka, dugaan. Ya, jelaskan saja. Kalau memang makanannya berbahan dasar ubi, ternyata lebih sedikit, ya sudah, itu yang kalian angkat dalam sebuah teks. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas. Maksudnya di sini adalah berkaitannya, misalnya tadi makanan berbahan dasar tepung, ini kelasnya, klasifikasi makanan berbahan dasar tepung ke sini ada 12 misalnya 12 macam. Subkelasnya apa? Ya tadi macam-macamnya. Subkelasnya misalnya ada kue lapis, kue cake, apa segala macam. Nah, itu yang dimaksudkan pada poin ke-7, harus berkaitan, harus nyambung. Kalau itu makanan tepung, ya makanan tepung. Jangan kalian tiba-tiba masukkan makanan yang berbahan dasar sagu di dalam gitu. Paham ya?
Mungkin itu saja dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom ataupun di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.